Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta tazalul hazna idza syi'ta syahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, Allah Maha segala-galanya. Maka kita sebagai makhluknya, marilah senantiasa meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, agar senantiasa Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah suka dengan kita, sehingga dengan itu kita bisa masuk ke dalam surga yang kita nantikan, yang kita ingin masuk di sana dan semua orang bisa masuk di sana. Maka teruslah bermohon kepada Allah, karena Allah Maha menjawab segala doa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Beliaulah yang mengajarkan kita tentang hidup, tentang bagaimana berbagi, tentang bagaimana berkorban, tentang bagaimana melaksanakan kehidupan yang baik sehingga kita pun mati dalam kondisi yang baik. Karena pada dasarnya kalau tanpa ajaran beliau, tanpa bimbingan beliau, kita mungkin lupa untuk menyiapkan kehidupan kita demi untuk kehidupan berikutnya. Karena hari ini banyak orang berpikir bagaimana hidup enak, tapi lupa mati enak. Maka dengan mengikuti arahan-arahan, toladan-toladan dari baginda sallallahu alaihi wasallam, maka harapan kita untuk selalu mempersiapkan kehidupan yang enak dan juga kematian yang enak. Dan kita juga bermohon kepada Allah agar menjadi salah satu pengikutnya atau umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Kita akan mencoba membahas tema yang baru. Sebenarnya bukan tema yang baru, tema ini sering kita dapatkan. Tapi alangkah baiknya kita ulang-ulang kembali agar menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Hari ini kita membahas tentang kebaikan. Ya, kita akan membahas kebaikan. Karena kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan mestinya akan mendatangkan kebahagiaan. Maka penting untuk kita bahas apa sih sebenarnya kebaikan itu. Karena banyak di antara kita yang hanya mengerti kebaikan tapi nggak ngerti bagaimana caranya menjadi baik. Karena kalau kita berbicara siapa yang ingin jadi orang baik, maka semua orang pasti ingin jadi orang baik. Semua orang pasti senang menjadi orang baik. Semua orang pasti suka dan cinta dengan orang baik. Tapi begitu kita mengajak, mari kita berjuang untuk kebaikan, maka mulai di situ ada beberapa yang tidak siap. Ada beberapa di antara kita yang malah tidak mau untuk memperjuangkan kebaikan. Karena kalau hanya sekedar menjadi baik, maka semua orang bisa ya bercerita untuk jadi baik. Tapi begitu diajak, mari kita berjuang untuk kebaikan, yang sudah hadir di mata kita pasti resiko-resiko. Maka untuk itu penting bagi kita untuk mempelajari kebaikan itu sendiri sebenarnya seperti apa. Kebaikan, kalau kita mau permisalkan kebaikan itu seperti parfum ya. Parfum itu ketika kita semprotkan tidak hanya sekedar menyenangkan bagi kita, tapi juga menyenangkan bagi orang lain karena mencium wangi dari tubuh kita. Begitu juga kalau kita berbicara bendanya, parfum itu tidak hanya menguntungkan bagi kita yang membelinya, tapi juga menguntungkan bagi penjualnya. Jadi seperti itu juga kebaikan. Kebaikan itu apabila dilakukan, kebaikan itu apabila dilaksanakan,
Kebaikan itu apabila dilakukan, maka semua menguntungkan. Yang memberi kebaikan untung, yang menerima kebaikan untung, dan dua-duanya beruntung di dunia dan di akhirat. Maka penting bagi kita untuk mempelajari itu. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, kata Allah, sebenarnya kebaikan itu untuk kalian sendiri. Ya, kita mau berinfak, kita mau berkorban, kita mau menyedekahkan harta kita, sebenarnya kita memberikan kebaikan untuk diri kita, karena besok kita yang menerima kebaikan itu. Sebaliknya, wa in asatum falaha, ya, apabila kalian berbuat kerusakan juga itu imbasnya buat kalian. Ya, siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan. Sebaliknya, siapa yang menanam keburukan, maka dia juga yang akan menerima keburukan, maka dia akan menuai. Dalam kalimat indah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, ponakan Nabi, sekaligus menantu Nabi, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sering juga disebut karamallahu wajhah. Beliau berkata, al khairi bil khairi, al badi akrim, wasarri bisarri, wal badi azlim. Kebaikan yang diikuti oleh kebaikan berikutnya, maka yang memulai kebaikan itu disebut orang yang mulia. Maka kemuliaanlah bagi para pembuka-pembuka kebaikan. Kebaikanlah bagi orang yang mengawali kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, asyarri bisarri, al-badi azlim. Begitu juga keburukan yang diikuti oleh keburukan berikutnya, yang memulai keburukan itu yang paling buruk. Ya, siapa-siapa yang memulai keburukan, maka dialah yang disebut orang yang paling buruk, karena dosanya akan bertumpuk-tumpuk. Ya kan? Sebaliknya dari yang kita sampaikan tadi, siapa yang memulai kebaikan, maka dia beruntung. Karena begitu kebaikan bisa disebarkan, bisa ditularkan, dan orang lain juga ikut melakukan kebaikan-kebaikan tadi, maka bayangkan jariah kita seperti apa. Ya kan? Jariahnya akan mengalir. Hari ini ibu-ibu memberi minum orang lain, maka selama orang tersebut melakukan kebaikan atas apa yang ibu lakukan tadi, maka ibu mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana kita sampaikan kalimat-kalimat sebelumnya juga, fa inna ta'ah tud'au ala autah. Karena sesungguhnya ketaatan itu memanggil saudara-saudaranya. Itu gambarannya. Satu kebaikan kita lakukan, akan datang kebaikan-kebaikan berikutnya. Datang dia. Ya. Maka betul-betul kita lazimi bahwa kebaikan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Itu dalam Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, ketahuilah bahwa kebaikan itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Begitu juga keburukan yang dia lakukan pada dasarnya adalah untuk dia sendiri, ya kan? Maka sekarang tinggal kita pilih, mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, ya. Karena keburukan-keburukan yang kita lakukan pasti kembali juga kepada diri kita sendiri. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah, istri beliau, ya kan, radhiyallahu anha, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinu. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia mengerjakannya dengan profesional. Ayyutqinu. Dia mengerjakannya dengan paripurna, dia mengerjakannya dengan sempurna, atau dia mengerjakannya dengan profesional. Itu dia. Allah suka dengan hal itu. Bagaimana yang dimaksudkan profesional? Ya. Ketika ada donasi-donasi, kita sumbangkan kepada yang berhak menerimanya. Itu profesional. Ya. Ketika ada sumbangan-sumbangan, kemudian kita laporkan kepada penyumbangnya, itu juga profesional. Ya, ketika semua hal-hal yang disalurkan sesuai dengan tempatnya, maka itu profesional. Maka Bali Dakwah alhamdulillah dalam hal ini profesional. Ya. Dari mulai mengumumkan bahwa akan ada donasi-donasi, kemudian setelah diumumkan, diberikan pamflet, kemudian dilaporkan siapa-siapa penyumbangnya, bahkan penyalurannya pun dilakukan. Itu namanya kebaikan yang profesional. Mudah-mudahan kita terus-menerus bisa melakukan ini. Karena Allah cinta dengan kegiatan yang seperti itu. Ya, kebaikan dilakukan dengan profesional, terus-menerus, ya kan?
Maka itu menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita yang melakukan kebaikan itu. Kemudian yang harus dipahami juga, perbuatan baik itu senantiasa akan memberikan kebaikan pula bagi siapa yang melakukan kebaikan cepat atau lambat. Ya, keberkahan hidup akan diberikan oleh Allah manakala kita juga membantu kehidupan yang lain. Karena dalam hadis juga disampaikan, siapa yang membantu kesulitan saudaranya, maka Allah akan membantu kesulitan dia nantinya. Maka kalau ibu ingin dibantu nanti ketika dikala susah, maka ibu juga harus membantu dikala lapang. Ya, itu semuanya sudah Allah atur. Ya, Rasulullah juga sampaikan kepada kita, siapa yang membantu saudaranya di dalam kondisi dia lapang dan saudaranya dalam kesulitan, maka nanti dia ketika dalam kondisi sulit akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupakan ini. Ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rahman juga. Surat Ar-Rahman itu surat yang ke-55 dari urutan Al-Quran, ayat yang ke-60. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Wahai kaum mukmin, ya, kata Allah, bukankah balasan dari kebaikan yang dilakukan adalah pahala yang baik atau kebaikan juga? Itu dia. Ayat-ayatnya sudah kita sampaikan, ternyata berbuat baik itu penting sekali, ya. Berbuat baik itu penting sekali. Tidak ada yang tidak penting selain berbuat baik. Maka perlu di otak kita, kerangka berpikir kita dalam kehidupan ini, kita harus sering-sering berbuat baik, sering-sering melakukan kebaikan. Jangan sebaliknya, ya. Karena apa? Di dalam tubuh ini, dalam diri ini, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ada pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Ya, perlambangan kebaikan diwakili oleh malaikat, perlambangan keburukan diwakili oleh Syailah berkata, banyak sekali umur panjang yang diberikan kepada manusia, tetapi sumbangan yang diberikannya sangat sedikit. Tuh lihat. Ini kalimat Syekh Ibnu At-Tailah. Banyak sekali umur panjang yang diberikan kepada manusia, tetapi sumbangan yang diberikannya sedikit. Sumbangan untuk Islam sedikit, sumbangan dari hartanya sedikit, sumbangan dari amalnya sedikit, sumbangan dari perkataan-perkataan yang baiknya sedikit. Ya, tetapi sumbangan diberikan sangat sedikit. Umur sudah panjang diberikan, umur sudah 40 tahun, umur sudah 50 tahun. Ya, tapi sumbangan kebaikan untuk Islam, sumbangan kebaikan untuk dirinya sendiri sedikit dia lakukan. Sebaliknya, banyak sekali umur-umur pendek diberikan kepada manusia, tetapi sumbangan yang diberikan sangat banyak. Maka barang siapa, kata beliau, barang siapa yang umurnya diberi berkah oleh Allah, maka dalam masa-masa yang pendek dia akan mendapatkan karunia-Nya yang sangat sulit diungkapkan. Kita memanfaatkan umur kita yang hari ini diberikan oleh Allah. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Ya, apakah umur yang kita dapatkan sepanjang ini sumbangan kita sudah banyak atau belum? Muhasabah diri kita, ya. Atau kita malah tidak mau memberikan sumbangan apapun, padahal sumbangan itu untuk kebaikan kita sendiri, ya kan? Maka dari sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila dia bekerja secara sempurna. Artinya apa? Bekerja untuk kebaikannya, dia melakukannya dengan sempurna, sebagaimana kita sampaikan tadi. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini termasuk orang yang sangat memanfaatkan waktu hidupnya, banyak menyumbang, banyak memberi, banyak memberikan nasihat. Karena sumbangan itu tidak hanya sekedar uang yang ibu berikan, sumbangan kebaikan itu banyak, ya. Memberikan nasihat yang baik itu juga sumbangan. Memberikan pelajaran yang baik juga sumbangan. Mencontohkan hal-hal yang baik juga sumbangan, ya kan? Maka semua itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah haitsuma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Makna takwa sering dijelaskan oleh para ulama, yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, dikala kita lapang, dikala kita senggang, dikala kita sempit, dikala kita sendirian, dikala kita lagi banyak-banyak orang, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah perintah Allah, lakukan kebaikan-kebaikan yang disuruh oleh Allah, lakukan kebaikan-kebaikan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wadbi sayyatil hasanatamhuha. Ini juga penting bagi kita, ya kan? Iringilah segala perbuatan dosa dengan amal kebaikan, ya.
Ya, iringi segala hal yang berpotensi kedosaan dengan kebaikan. Kenapa? Kenapa? Karena kebaikan itu dapat menghapuskan kedosaan. Ya kan? Semakin banyak kita berbuat dosa, maka tutupi kedosaan-kedosaan itu dengan kebaikan yang kita lakukan. Ya, manfaatkan umur kita sekarang ini. Manfaatkan umur kita, karena umur kita nggak akan pernah kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lewat. Ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena betapa banyak para mayat-mayat yang menyesal ketika sudah dikuburkan. Mereka ingin kembali ke dunia. Ya, apa kata mereka? Ya Allah, bangkitkan aku sebentar saja. Bangkitkan aku sekejap saja. Bangkitkan aku. Nggak usah lama-lama deh. Mau ngapain gitu ya? Bahasanya mau ngapain? Aku ingin bersedekah. Aku ingin berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Aku ingin sumbangkan hartaku yang ada itu. Karena apa? Dia melihat balasan orang yang memberikan sumbangan-sumbangan itu. Dia melihat balasan bagi orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk Islam itu, Masya Allah. Maka banyak mayat-mayat yang menyesal. Dan jangan sampai kita menjadi mayat-mayat yang menyesal itu. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Ya, berikan kebaikan, sumbangkan kebaikan, ya kan? Karena sebentar lagi Ramadan. Ramadan itu tempat kita memanen pahala. Banyak para ulama juga mengatakan bulan Sya'ban itu tempat menanam kebaikan. Ya, tempat kita banyak menanam kebaikan. Nanti di Ramadan akan kita panen itu kebaikan-kebaikan. Karena apa? Dalam bulan Ramadan semua kebaikan itu dilipat gandakan. Semua kebajikan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ya, bahkan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah. Setan-setan dibelenggu. Ya, nanti ibu ada yang bertanya mungkin, katanya setan dibelenggu, Ustaz. Kenapa kok banyak orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Ya, kadang-kadang mungkin berpikir seperti itu. Bagaimana? Saya sering memberikan contoh seperti orang yang merokok. Ya kan? Orang merokok itu ibu-ibu, kalau dia merokok, pasti bau rokoknya itu ada di bajunya, ya kan? Menempel di bajunya. Walaupun sudah habis rokoknya dan dia buang rokoknya, masih nggak baunya menempel? Masih, ya kan? Begitu juga, ya kan, kedosaan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, benar setannya dibelenggu oleh Allah, setan yang hakiki. Tapi bekas-bekas kejahatan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan, itu yang masih menempel di kita, ya kan? Mentegirang nungkulang, kalau kita dulu suka berbohong sebelum Ramadan, maka itu berbekas. Maka kita enteng aja berbohong di bulan Ramadan. Kalau kita biasa menipu, kita biasa menggunjing, kita biasa berbuat jahat, maka bekas-bekas kejahatan itu menempel di kita walaupun di bulan Ramadan. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik, ya kan? Artinya apa? Karena akhlak yang baik itu mendatangkan kebaikan buat kita, nggak mendatangkan kesusahan. Ibu bayangkan kalau ibu-ibu ini berakhlak yang buruk, maka nggak bahagia kita. Ketemu sama orang-orang merengut, ya kan? Ketemu siapa saja kita dijauhi. Dia dekat-dekat sama dia, gitu. Akhlaknya buruk, gitu. Tapi kalau baik, masya Allah, kalau kita baik, gitu ya, semua orang mendekat, semua orang merasa nyaman. Sebagaimana Rasulullah SAW, semua sahabatnya rindu bertemu dengan Rasulullah, ya kan? Semua sahabat senang dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ada orang berkunjung di rumah kita, kita takut bersembunyi karena yang mengunjungi itu Bang Rontok, gitu ya. Ya kan? Nah itu ya. Coba kalau kita nggak punya hutang di Bang Rontok, dia datang kan kita terima sebagai tamu, masya Allah. Gitu. Makanya jangan berbuat keburukan, ya kan? Itu dia. Kemudian setelah kita mengetahui kerangka berpikir tentang kebaikan, ternyata kebaikan itu suatu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Ya, semua kebaikan-kebaikan itu ternyata luar biasa untuk kita. Ya, kelihatannya doang kita ngasih orang bantuan, tapi pada dasarnya kita membantu diri kita sendiri nanti di akhirat. Membantu diri tak ibu-ibu. Ya, membantu diri. Maka itu yang ibu-ibu akan lihat nanti di akhirat. Sebanyak apa yang ibu keluarkan ketika hidup, sebanyak itu pula akan ibu terima di akhirat. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 tingkatan sampai menjadi 700 tingkatan dalam ayat. Ya kan?
Sampai 700 tingkatan, ya kan? Masya Allah, satu kebaikan. Kalau uang misalnya, ya kan? Uang 1.000, ya kan, dilipat gandakan menjadi 7, ya kan? Berapa dia sudah? Sudah 7.000. Ya, nanti dilipat gandakan menjadi 700.000. Masya Allah, ya kan? Sini, teman. Siapa yang nggak senang? Tapi hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa menerima itu. Sebagaimana kemarin kita sampaikan kepada ibu-ibu, ya. Kalau ingin menerima kebaikan dalam hati kita, bersihkan hati kita. Bagaikan gelas yang suci, bagaikan gelas yang bersih. Ketika dituangkan air minum, maka semua orang senang mendapatkan atau minum dari gelas tersebut. Tapi kalau gelas itu kotor, maka siapa yang mau minum? Siapa yang mau minum? Itulah gambaran hati-hati kita, ibu-ibu. Kalau hari ini ibu-ibu datang ke sini nggak membersihkan gelas ibu, ya kan? Nggak membersihkan dada ibu, nggak membersihkan hati ibu dari prasangka-prasangka, maka nggak ada yang bisa masuk dalam hati kita. Ya, nah ada 3 kebaikan utama yang perlu kita ketahui. Ada 3 kebaikan utama. Kebaikan kita kepada sesama manusia. Ternyata nggak cukup. Ada 3 kebaikan. Ya, kebaikan kita kepada Allah, ya, kebaikan kita kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, kebaikan yang kita lakukan kepada sesama ciptaan. Karena bukan hanya kita doang yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan semua hal yang ada di dunia selain kita. Maka bagaimana akhlak kita kepada mereka? Ada juga ternyata. Ya, maka Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri akhirat. Tapi ingat, jangan lupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, ya kan? Betul, kita untuk akhirat kita fokuskan untuk akhirat kita. Legu dendek lupa kebahagiaan di dunia juga. Ya, senang-senang juga, ya kan? Sama dengan nanti ibu ngomong sama suaminya, ya kan? Jangan hanya pikirkan akhirat, pikirkan juga kebahagiaan saya sebagai seorang istri, gitu kan? Itulah kenapa balasan-balasan bagi para istri yang taat, ya kan? Itu surga. Karena berat memang, ya kan? Ketika suami marah, ibu hanya bisa berdoa dalam hati, ya kan? Zikir, gitu. Berat, ya kan? Beda tenimbal doang, ya kan? Ketika suami marah sama kita, maunya nimbal, maunya ikut ngelawan, ya. Tapi kalau ibu bisa duduk dengan tenang, dengarkan omelan suami, berzikir, ya kan, tenangkan hati, ya kan, masya Allah. Berat, memang berat, karena balasannya surga. Sama dengan ibu-ibu, ya, di rumah ketika mendapatkan uang dari suaminya kurang, gitu kan. Harusnya harga ayam 51 ekor, gitu kan. Ibu hanya dikasih uang 20.000, tapi suami minta makan ayam. Ya kan, berat, ya kan, berat, ya kan, gimana caranya berat, ya kan, pusing kita mikir, ya kan, bagaimana caranya. Tapi ketika bisa menghilangkan itu dan semua senang pada saat itu, gimana caranya? Nggak dapat satu ya sepotong, gitu kan, yang penting ayam, maka masya Allah surga. Karena beratnya itu, ya kan, karena beratnya itu. Ya, saya ulangi, ada 3 kalimat dari seorang ulama yang mesti terjadi di antara kita. Apa dia? Yang pertama, la najata minal maut. Tidak ada orang yang selamat di dunia. Ya, semuanya mati. Tidak ada yang selamat dari kematian. Semua kita mati. Ya kan? Mau bayi, mau anak kecil, mau dewasa, mau tua, semuanya mati. Nggak ada. Yang kedua, la rohah fid dunia. Tidak ada santai-santai di dunia. Ah, ini dia. Tidak ada santai-santai di dunia. Kita harus capek-capek di dunia. Capeknya apa? Capek beribadah, capek cari kebahagiaan, ya kan? Capek membahagiakan orang lain, capek membahagiakan anak kita. Harus bercapek-capek kita. Nah, ada senang-senang. Ya, karena kehidupan di dunia sebentar. Paling umur kita kalau mengikuti Rasulullah SAW hanya 63 sampai 64 tahun. Kalau ada yang lebih bonus berarti, ya kan? Berarti Allah masih sayang sama ibu-ibu yang lebih umurnya 64, gitu ya. Sayang, Allah sayang sama kita. Ada kesempatan kita untuk bertaubat. Bertaubatlah, ya kan, banyak berbuat baik tadi. Dan yang ketiga nih, yang paling sering terjadi, la salama min kalamin nas. Nggak ada orang yang selamat dari perkataan manusia. Mau ibu berbuat baik, ada yang cibir nanti, ya kan.
ada yang ngomongin nanti, ya kan? Apalagi berbuat buruk, ada saja yang komentari kita, ada saja yang gosipin kita. Tuh dia. La salamah min kalamin nas. Kita ini nanti jadi biang gosip saja, ya kan? Mau berbuat baik, rajin sekali, nanti ibu-ibu dilihat rajin kembali dakwah misalnya, ada yang mencibir nanti, ya kan? Pasti ada yang mencibir, ada yang nggak senang, ada yang bully kita misalnya, atau ada yang mendoakan kita. Mudah-mudahan saya bisa ikut ke sana, mudah-mudahan saya juga bisa. Itu. Nggak ada orang yang selamat dari perkataan manusia. Semua akan ngomentari kita. Itu dia. Jadi kembali lagi ke ayat yang tadi, Al-Qasas ayat 77. Hendaknya kita bersibuk diri, kita mencari kebahagiaan untuk akhirat kita. Tapi ingat, dendik lupa kebahagiaan di dunia, ya kan? Ketika ibu bahagia makan cendol, maka berusahalah cari duit untuk beli cendol, ya kan? Jangan cari utangan untuk beli cendol, ya kan? Itu kelihatan bahagia tapi nggak bahagia itu, ya kan? Karena apa? Sama dengan orang menikah. Menikah itu syaratnya cuma berapa sih, ya kan? Syaratnya cuma mahar, saksi, wali. Jangan ditambahkan dengan macam-macam, ya kan? Maka dia berhutang untuk pesta biar orang senang. Itu kelihatannya doang senang tuh. Tapi setelahnya susah, bukan itu yang dimaksudkan. Ya kan, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi bahagia itu terus menerus. Bahagia itu terus menerus, ya kan? Maka ingat, kebahagiaan itu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Pernah kita bahas awal-awal pengajian dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sering kita berdoa itu. Tapi jangan lupa maknanya. Maknanya apa? Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia, ya kan? Keberkahan hidup di dunia, keselamatan hidup di dunia, ya. Juga keselamatan hidup di akhirat. Jangan satu saja. Baik, kita bahas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Ya, dalam ayat yang kita bacakan di awal-awal tadi, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Nah, ini dia kebaikan yang pertama yang harus kita lakukan untuk Allah. Wahai kaum mukmin, kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Janganlah kalian mati kecuali kalian mati sebagai seorang muslim. Nah, kebaikan apa yang dimaksud? Taat kepada Allah. Taat dalam kondisi sendirian, taat dalam kondisi rame-rame. Jangan hanya taat dalam kondisi rame-rame karena banyak teman, ya kan? Nanti di masjid bisa sholat jamaah karena ada teman yang melihatnya, sholat sunnah dia. Tapi kalau nggak ada temannya, buru-buru dia pergi. Itu. Jangan seperti itu. Taat saja. Dalam kondisi sendirian, taat. Dalam kondisi rame-rame, taat. Dalam kondisi dengan siapa saja, taat. Ya kan? Jangan sampai kita tidak taat karena kondisi-kondisi kita sendirian. Ya, begitu juga kejahatan, ya kan? Walaupun sendirian jangan lakukan kejahatan. Walaupun berdua atau rame-rame jangan lakukan kejahatan. Nah, itu dia. Jadi kebaikan yang paling utama yang kita lakukan untuk Allah atau kepada Allah adalah taat kepada Allah. Jalankan perintah Allah, ya kan? Maka sekarang tugas kita untuk mencari tahu apa saja jenis-jenis ketaatan itu. Allah suruh kita nutup aurat, taat. Allah suruh kita berinfak, taat. Allah suruh kita ngaji, taat. Allah suruh kita sholat, taat. Itu dia harusnya. Orang mukmin tuh begitu, ya kan? Nggak usah dicampur-campur. Nanti dia bilang disuruh sholat nanti dulu, ya kan? Disuruh berjilbab, bareh dulu, ya kan? Disuruh ngaji entar-entar dulu, ya kan? Ingat, kita pernah sampaikan sebuah kisah yang paling menyedihkan. Kisah seorang yang menunda pertaubatan, ya kan? Pada suatu ketika ada seorang yang berkata kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa bertaubat. Besok pagi saya bertaubat." Padahal dia ngomong dalam kondisi masih siang hari. Ya kan? Dia baru mendengarkan kebaikan dari temannya, dia mendengarkan ceramah dari siapa gitu kan. Maka dia ingin bertobat, ingin berhijrah. Tapi ketika dia ingin melaksanakan niatnya itu, masih ada sisa minuman setengah gelas, ya kan? Tunek gitu kan. Ya, sayang ini minuman saya ini masih setengah, misalnya seperti itu. Atau dia lagi main-main di diskotik gitu, nanti saja, ya kan. Ini mungkin
joget-joget saya terakhir ini deh gitu kan. Besok pagi saya bertobat, saya akan tinggalkan semua ini gitu ya. Atau dia dalam kondisi yang buruk gitu kan. Dia dalam kondisi senang-senang dengan temannya. Pikirkan, ya Allah, besok saya akan bertobat. Saya janji, saya akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk itu. Saya nggak akan berbohong-bohong lagi. Saya nggak akan berzina lagi. Saya nggak akan minum minuman keras lagi. Saya nggak akan ke diskotik-diskotik lagi. Insya Allah besok saya akan bertobat. Apa yang terjadi? Malamnya Allah matikan dia. Nggak sempat dia bertobat. Itu adalah penyesalan yang sangat luar biasa, hal yang sangat tidak diinginkan. Maknanya apa? Kalau ibu sudah mendapatkan inspirasi kebaikan, laksanakan segera. Ya, itu karunia dari Allah. Saya ingin nyumbang, segera laksanakan. Itu karunia dari Allah. Sebagaimana malam-malam hari ibu tiba-tiba bangun, ya, tiba-tiba malam hari ibu bangun, nggak pernah bangun sebenarnya kan. Tiba-tiba suatu malam ibu bangun karena pengen kencing gitu. Ya, setelah kencing tidur kembali, tiba-tiba bangun lagi kan. Ya kan? Ketahuilah bahwa ada suatu hal yang Allah kehendaki dari ibu, yaitu sholat malam, ya kan. Atau ya kan, bangun tadi kencing, tidur lagi, tiba-tiba banyak nyamuk, bangun lagi gitu kan. Nah, itu tanda dari Allah. Ya, Allah ingin ibu melakukan sebuah kebaikan. Jadi segera laksanakan kebaikan itu. Siang hari mungkin gitu kan, tiba-tiba teringat mau duha, segera duha, ya kan? Sholat duha. Atau tiba-tiba pagi-pagi subuh ibu-ibu sholat di masjid gitu kan, ngaji lama-lama seperti nenek kita ini yang senang ngaji gitu kan. Ngajilah sekalian sampai waktu Isra, waktu syuruk gitu kan, waktu matahari terbit gitu kan. Kemudian sebelum pulang sholat 2 rakaat, pahalanya masya Allah, ya kan? Ya, jarang orang yang mengerti tentang hal ini, ya. Waktu Isra itu adalah waktu matahari terbit, nanti tunggu 10 menit setelah matahari terbit baru sholat, ya kan? Nah, itu namanya sholat syuruk, ya, syuruk, sholat setelah matahari terbit. Kemudian nanti setelahnya itu ada sholat duha, ya kan, gitu, ya. Itulah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, ya, kepada Allah. Jadi jangan pernah lupakan ini. Kebaikan yang paling utama adalah kebaikan untuk taat selalu atas perintah-perintah Allah, baik di kala sendirian, baik di kala rame-rame, baik dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun, taat. Kita sampaikan juga, ya kan. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya kan? Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, mati dan hidup itu untuk menguji kita, ya kan? Sebaik apa amal kita, ya kan? Itu dia. Karena nasihat yang paling indah itu sebenarnya nasihat kematian. Maka ketika kita mendengarkan kematian, seharusnya bisa berpikir di situ. Maka ibu-ibu nanti kalau berkesempatan ziarah kubur, maka yang perlu ibu perhatikan adalah nasihat itu. Lihat semua yang dikubur itu minta dibangkitkan oleh Allah untuk bersedekah. Memang dulu ada pelarangan. Ada pelarangan bagi kaum perempuan untuk mendatangi kuburan. Karena pada saat itu budaya Arab, pada saat itu budaya di sana adalah para wanitanya selalu menangis di kuburan. Nyampuk mendeketuk hanya untuk nangis, mending dendek, ya. Karena dapat keburukannya kalau kita di sana nangis. Mendeketuk, tahan tangis dah. Baru dibalik udah nangis, ya kan? Karena itu dasar pelarangannya dulu. Maka satu-satunya yang membolehkan perempuan ke kuburan, ke pekuburan adalah untuk mendapatkan nasihat kematian itu. Agar dia memasukkan nasihat itu bahwa dia juga akan dikuburkan nanti di sini. Ya, hilang semua kemewahan, hilang semua kecantikan, hilang semua hal-hal yang baik, ya kan? Hilang semua yang dulunya dia nikmati. Harusnya begitu. Itu yang bisa membuat kita dibolehkan untuk mendatangi kuburan. Kalau selain itu tidak ada. Kalau ke sana untuk mau sedih-sedih, jangan. Dapat keburukan itu. Kalau di sana untuk mau selfie, jangan, ya kan? Karena hari ini orang senangnya selfie, ya kan? Mau makan selfie, ya kan? Mau baru bangun tidur selfie, ya kan? Mau ngaji pun kadang-kadang hanya untuk selfie biar disebut solehah, gitu kan? Jangan, ya kan? Selfie itu bagian dari apa istilahnya tambahan-tambahan saja, ya kan? Sebagai pelengkap saja. Jangan sebagai yang utama, ya kan?
Boleh kita moto diri kita waktu makan, tapi doa dulu. Ini belum doa sudah selfie duluan gitu ya. Doa dulu bisa. Ya. Nah gitu dia. Yang kedua, kebaikan kepada sesama. Tanhaun 'anil munkar, mencegah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jahat. Balak dengan berjudi, balak dengan mabuk, balak dengan selingkuh gitu kan. Balak dengan bekasian. Nah, itu juga perbuatan-perbuatan yang baik. Apa namanya? Mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, tingkatan-tingkatan itu bisa kita lakukan. Yang pertama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adaful iman. Sehingga kejahatan, siapa-siapa yang melihat kejahatan, ya, cegahlah dia dengan kekuasaannya, dengan yadihi, dengan kekuatannya. Ya, mendegitek anak-anak bajang, mabuk-mabukan, menderini tempeleng dia, ya kan? Atau apa namanya? Karena kita sebagai ibunya, cepat pulang. Nah, itu misalnya, itu namanya yadi, dengan kekuasaan, dengan tangan. Karena yadun dalam bahasa Arab artinya tangan. Bisa diartikan kekuasaan. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau kita nggak mampu, parah kita, takut kita, maka dengan lisan, dengan dakwahi dia, ceramahin dia bahwa yang dia lakukan itu salah, ya kan? Atau laporannya, gitu kan? Takut-takutin ya, bisa juga itu juga lisan. Nah, nanti kalau kamu nggak berhenti, saya laporkan kamu ke bapakmu, saya laporkan kamu ke gurumu misalnya. Fa illam yastati, mendetereni ya, tahu ya, sudah nggak berani pakai tangan, nggak berani ngomongin, gitu kan? Maka ada cara ketiga, dengan doa yang ya, mudah-mudahan jemaahnya insaf, gitu ya, jemaahnya taubat. Tapi ingat, orang yang hanya bisa mendoakan, lanjutan hadis ini, wazalika adaful iman. Dengan yang hanya bisa mendoakan itu, ciri-cirinya lemah iman, dia lemah iman doa yang doa. Nah, tanda bagus imannya, reni ya, bebalak, kemudian berani dia ngomong, ya kan? Kemudian tadi tanda kelemahan yang ketiga tadi itu kalau hanya bisa mendoakan. Kemudian yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, ya, berbuat baik kepada sesama ciptaan, ya. Berbuat baik kepada tumbuhan, ya kan? Berbuat baik kepada hewan. Ya, ibu kan ingat ceritanya itu, ada seorang wanita, ya, wanita pendosa. Ya, seorang wanita yang bagian, dalam hadisnya disebut imro'atu bagian, wanita pendosa. Ada yang mengartikan wanita penzina. Ya, ketika dia ingin bertobat, dia berjalan di sebuah lembah padang pasir yang panas, kemudian tiba-tiba dia temukan sebuah sumur di situ, ya kan? Sebuah oase gitu kan. Kemudian ketika dia turun, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Sudah terjudul kita semua bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah mencari tahu kira-kira mana amalan atau mana kebaikan yang paling afdol, gitu kan? Pernah nggak kita mencari tahu itu? Mana sih kebaikan yang paling afdol? Nih dia. Diriwayatkan oleh Tabrani, sabda Rasulullah SAW, afdalul fadaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman satammaka. Di antara perbuatan paling utama dari yang utama, kata Rasulullah, yang pertama nih, dengar, ya kan? Silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim, ya. Datangin dengan tidak sapa ite. Nah, itu dia. Arak dengan dia sapa ite, dedek minum-minum dia sapa ya. Tapi datangi dia. Ya kan, datangi dia. Satu hari kita ditolak misalnya, datang lagi Yusuf. Datang lagi sampai dia mau sapa kita. Masya Allah, itu yang utama. Kalau kita mau silaturahim dengan orang yang senang dengan kita, itu kebajikan biasa itu. Biasa aja. Pahalanya dapat, tapi biasa. Ya kan? Sama dengan ibu neraktir bakso sama temannya yang biasa makan bakso. Apa komentarnya? Ah, biasa, arak sih lebih baik. Tapi coba ibu traktir orang yang nggak pernah makan bakso. Ya kan, apa katanya? Masya Allah, alhamdulillah enak sekali, terima kasih. Nah gitu dia kan, itu bedanya, ya kan? Lakukan silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim.
Karena kita kadang-kadang nggak lepas dari ini. Arak dong si gedok barang itu kan. Dia sapa itu. Dia milih berit barang itu, datangin dia, bawain dia oleh-oleh. Karena apa? Tahadu, tahabu. Nah itu dia, itu hadis Rasulullah. Ya, saling memberilah hadiah. Karena dengan kalian saling memberi hadiah, tahabu, itu akan menimbulkan kecintaan. Kadang-kadang dengan demen kado, anak becik dong biang kado, masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang ke pasar misalnya, bungkuskan anaknya nasi di rumah, senang nggak anaknya? Padahal hari-hari makan nasi ya nggak? Nah itu dia. Hari-hari makan nasi kadang. Padahal lauk kita buat juga sama. Tapi begitu kita bungkuskan, kita bawa dengan gembira, masya Allah. Nah makanya itu kalau ibu punya rezeki itu kalau pergi-pergi, usahakan belikan anaknya itu hadiah itu kado, belikan gorengan kayak satu apa, senang. Nah itu dia. Baik, kita kembali ke sini. Jadi di antara perbuatan yang utama dari yang utama, yang pertama bersilaturahim atau berkunjung, ya kan, kepada orang yang tidak mau dikunjungi. Ya, coba ini, masya Allah ini, coba ini, ya, sampai kamu udah lawang. Sabar, hari pertama mungkin oke lah, ya. Hari kedua datang, hari ketiga. Kenapa? Ya karena berat itu makanya nilainya bagus, ya kan? Semakin berat amal soleh, maka semakin tinggi pahalanya. Sama dengan laki-laki, ya kan? Kenapa berjihad menjadi seutama-utama kebaikan? Zirwatu sanamil Islam al-jihadu fisabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam itu adalah berjihad fisabilillah. Karena apa? Karena mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan kebahagiaan bersama istrinya. Sama dengan para perempuan-perempuan, ya kan? Jihadnya perempuan itu haji dengan umrah, ya kan? Karena banyak yang harus dia siapkan. Dia pastikan dirinya jangan haid, ya kan? Dia pastikan dirinya harus bergelut dengan banyak orang, nah itu dia. Ya, sama dengan poligami juga. Karena dia berat, ya kan itu. Makanya nggak semua orang bisa. Ya, makanya nanti kalau bapak-bapak ini ngotot mau poligami, ibu bilang berjihad dulu deh, mampu tak, gitu kan? Karena laki-laki beratnya itu di berjihadnya tuh. Apalagi dia bayangkan nanti kalau berjihad dia mati, ya kan? Dia akan kehilangan tangannya, dia kehilangan kakinya, masya Allah. Padahal semua itu takdir Allah semua. Alhamdulillah saya sudah ke Ambon dulu waktu umur 19 tahun, lulus SMA saya sudah di Ambon, ikut berperang gitu kan, situ hidup sampai sekarang. Kemarin juga ke Suriah, ya kan, tahun 2014, ya, walaupun bom sana sini di dekat kita, biasa hidup sampai sekarang, gemuk juga, nah, ya kan, masih bisa ketemu sama ibu-ibu. Nah jadi kematian tuh tidak ada yang tahu, semua itu sudah diatur. Tanhaun 'anil munkar, mencegah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jahat, balak dengan berjudi, balak dengan mabuk, balak dengan selingkuh, gitu kan, balak dengan bekasian. Nah itu juga perbuatan-perbuatan yang baik. Apa namanya? Mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah tingkatan-tingkatan itu bisa kita lakukan. Yang pertama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adaful iman. Sehingga kita kejahatan, siapa-siapa yang melihat kejahatan, ya, cegahlah dia dengan kekuasaannya, dengan yadihi, dengan kekuatannya. Ya, mendegitek anak-anak bajang, mabuk-mabukan, menderini tempeleng dia, ya kan? Atau apa namanya? Karena kita sebagai ibunya, cepat pulang. Nah, itu misalnya, itu namanya yadihi, dengan kekuasaan, dengan tangan. Karena yadun dalam bahasa Arab artinya tangan. Bisa diartikan kekuasaan. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau kita nggak mampu, parah kita, takut kita, maka dengan lisan, dengan dakwahi dia, ceramahin dia bahwa yang dia lakukan itu salah, ya kan? Atau laporannya, gitu kan? Takut-takutin ya, bisa juga, itu juga lisan. Nanti kalau kamu nggak berhenti, saya laporkan kamu ke bapakmu, saya laporkan kamu ke gurumu, misalnya. Fa illam yastati, mendeterini ya, mendeter tahu ya, sudah nggak berani pakai tangan, nggak berani ngomongin, gitu kan? Maka ada cara ketiga, dengan doa yang ya, mudah-mudahan jemaahnya insaf, gitu ya, jemaahnya taubat. Tapi ingat, orang yang hanya bisa mendoakan, lanjutan hadis ini, wazalika adaful iman. Dengan yang hanya bisa mendoakan itu, ciri-cirinya lemah iman, dia lemah iman doa yang doa.
Nah, tanda bagus imannya, reni ya bebala, kemudian berani dia ngomong, ya kan? Kemudian tadi tanda kelemahan yang ketiga tadi itu kalau hanya bisa mendoakan. Kemudian yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, ya, berbuat baik kepada sesama ciptaan, ya. Berbuat baik kepada tumbuhan, ya kan? Berbuat baik kepada hewan. Ya, ibu kan ingat ceritanya itu, ada seorang wanita, ya, wanita pendosa. Ya, seorang wanita yang bagian, dalam hadisnya disebut imro'atu bagian, wanita pendosa. Ada yang mengartikan wanita penzina. Ya, ketika dia ingin bertobat, dia berjalan di sebuah lembah padang pasir yang panas, kemudian tiba-tiba dia temukan sebuah sumur di situ, ya kan? Sebuah oase gitu kan. Kemudian ketika dia turun, dia melihat seekor anjing yang kehausan, sudah terjulur, dia berikan makanan kepada minuman kepada anjing tersebut, maka dia dihukumi surga, ya kan? Ada juga orang yang melepaskan burung, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kisahnya itu. Umar diampuni oleh Allah karena dia melepaskan burung-burung yang ada di sangkarnya. Yang burung-burung itu tersiksa karena jarang makan dan dikasih makan segala macam, ya kan? Kemudian ada juga wanita yang diampuni sebagaimana sabda Rasulullah karena dia membebaskan kucing dari kurungannya. Nah, itu dia. Banyak sekali kisah-kisah itu. Bahkan ada juga yang mendapatkan balasan surga hanya gara-gara mengangkat semut yang tenggelam di air. Itu, masya Allah. Ya. Banyak sekali. Sabda Rasulullah SAW dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya kan? Orang-orang yang pengasih, orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada sesama, maka akan dikasihi oleh Allah, akan disayang oleh Allah. Maka karena itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Nah, itu dia, masya Allah, ya kan? Daki kita meong datang anak ide, lempar sepatu, lempar sendal, gitu. Jangan. Siapa tahu meong itu lagi kelaparan. Karena kadang-kadang binatang mendekati kita karena dia kelaparan atau karena dia kehausan, gitu ya. Jangan buru-buru, apalagi membakar, ya kan? Ada larangan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mematikan hewan dengan api, kecuali pemilik api, ya kan? Arak tedes jangan pakai api, nggak boleh, ya kan? Dalam hadis Rasulullah dikatakan nggak boleh kita pakai api, kecuali yang boleh menyiksa itu pemilik api. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terganggu, ya kan? Dia terganggu nyemati binatang memakai api, nggak boleh. Ya, yang sudah pernah melakukan ini cepat-cepat bertaubat beristighfar, ya. Karena nggak ada dosa bagi orang yang belum tahu. Nah, sekarang saya kasih tahu, ya, biar ngerti, dini ngedu epi, ya kan, kamu ngedu epi, bilang ngedu tedes, ya, ya, kabur ajaib kan bukan api, yang penting bukan api, ya kan, masa dia ngerti epi? Epi juga pakai api, enggak, jangan. Itu lihat. Tenang dulu ibu, ya kan. Nanti kita perdalam ketika diskusi, ya kan. Nah, sekarang dengarkan dulu. Jadi Allah saja dalam hal penyembelihan menyuruh kita menyembelih dengan profesional, ya kan. Bagaimana profesional itu? Pakai pisau yang paling tajam. Jadi si tumpul. Kemudian jangan perlihatkan di depan sempi, nguku gedung gorongan, nggak boleh, ya kan? Nggak beradab itu, ya kan? Nah, setelah juga disembelih, singkirkan dulu hewan itu baru, ya kan? Itu adab. Ini kita kadang-kadang nggak ngerti adabnya, ya kan? Baru kita sembelih satu hewan, belum kita singkirkan, sudah kita sembelih lagi di situ. Nah, adabnya seperti itu, ya. Jadi dalam Islam itu indah, bahkan terhadap binatang pun ada adabnya, ya. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang alaihi salam itu kan. Begitu Sulaiman lagi membawa pasukannya berkuda, tiba-tiba langsung berhenti semuanya. Kenapa? Ada seekor semut ngomong. Karena Nabi Sulaiman ini kan paham bahasa binatang.
Awas Sulaiman lagi berjalan sama pasukannya, nanti dia injak-injak kita, katanya. Ya, padahal kan ini rumah kita. Nah, itu Nabi Sulaiman dengar. Dia berhenti, maka mempersilahkan semut. Nah, baru dia cari jalannya, gitu. Jadi luar biasa adab-adab kita ini, masya Allah. Ya, tidak hanya sesama manusia, cuma orang banyak hanya berbicara tentang sesama manusia. Kita punya adab kepada pencipta kita. Kita punya kebaikan yang harus kita lakukan untuk pencipta kita. Kepada sesama kita, sesama kaum muslimin, sesama manusia. Ingat, ada dua, ya kan? Ada sesama kaum muslimin, ada persaudaraan imaniyah. Persaudaraan berlandaskan iman. Dengan yang lainnya, agama lain, ada namanya kemanusiaan, ya kan? Kemanusiaan, ya kan? Misalnya apa? Ada gempa. Jangan tanya orang dulu, kamu muslim apa Kristen, ya kan? Kalau Kristen saya nggak mau, nggak boleh, ya kan? Tolong dia. Ada yang tabrakan misalnya di rumah, nggak peduli, ya kan? Angkut saja. Itu namanya persaudaraan, persaudaraan basyariah, persaudaraan kemanusiaan. Itu dalam Islam tuh, ya kan? Khusus dalam hal tolong menolong seperti itu, kita nggak peduli dia beragama apapun, lakukan pertolongan, ya, segera. Nah, dalam keimanan jelas persaudaraan kita berlandaskan keimanan. Jadi ada persaudaraan basyariah, ada persaudaraan imaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sekedar hari ini nanti kita akan bedah lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Cuma sore hari ini kita hanya ingin membangun kerangka berpikir bahwa kebaikan itu tidak sekedar baik, tapi harus benar, ya kan? Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.